Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat, bahagia, dan sejahtera. Oke, anak-anakku kelas 5, hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Pembelajaran 5. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini kita lanjutkan, kita berdoa dahulu supaya mendapat keberkahan dan ilmu yang kita pelajari ini mantap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, supaya kita lebih semangat, mari kita menyanyikan lagu tentang sistem pernapasan manusia. Let's sing together. Ayo belajar sistem pernapasan. Oksigen ke hidung, faring, laring, trakea. Lewati bronkus, juga bronkiolus. Sampai alveolus, ditukar CO2. Hirup oksigen, hei hei. Hirup oksigen, hei hei. Hirup oksigen, hembuskan CO2. Hirup oksigen, hei hei. Hirup oksigen, hei hei. Hirup oksigen, hembuskan CO2. Bagaimana anak-anak? Sudah lebih semangat kan setelah kita menyanyikan lagu tadi? Nah, jangan pergi dulu. Kita simak materi berikut ini. Mari kita belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 5 yang terdiri dari muatan materi bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Melalui kegiatan membaca, siswa memahami informasi yang didapat ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 2. Melalui kegiatan membaca, siswa membuat daftar pertanyaan dan jawaban dari kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana menggunakan kosakata yang baku. 3. Dengan mengamati poster, siswa menceritakan kembali dan membuat model atau bagan tentang cara merawat organ pernapasan manusia dengan benar. 4. Dengan membaca teks, siswa dapat memahami informasi tentang langkah-langkah membuat gambar cerita dengan baik. 5. Dengan memperhatikan langkah membuat gambar cerita, siswa dapat membuat sketsa gambar cerita sesuai tema yang telah ditentukan pada pembelajaran sebelumnya. Organ pernapasan manusia. Mari sama-sama kita membaca bacaan berikut ini. Bernapas merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Untuk melakukan pernapasan, makhluk hidup memerlukan alat-alat pernapasan. Alat pernapasan pada makhluk hidup memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda-beda. Bagaimanakah proses jalannya pernapasan manusia? Ketika kamu menghirup oksigen, oksigen itu masuk melalui hidung dan turun ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri melalui kedua cabang tenggorokan yang disebut bronkus. Bronkus yang terletak di dalam paru-paru ini bercabang-cabang lagi menjadi bagian lebih kecil yang disebut bronkiolus. Di ujung bronkiolus ini terdapat gelembung-gelembung udara yang disebut alveolus. Nah, di dalam alveolus inilah terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida dan uap air. Pada saat menghembuskan napas, kamu mengeluarkan gas karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O. Dari bacaan tadi, kita akan mengklasifikasikan berdasarkan kata tanya ya. Contohnya, apa saja alat pernapasan manusia? Dalam teks bacaan tadi, hidung, tenggorokan, paru-paru. Contoh lagi, di manakah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida? Di dalam alveolus. Nah, ini kita
kita bisa membuat pertanyaan ini berdasarkan bacaan yang telah kita baca tadi. Bagaimanakah proses jalannya pernapasan manusia? Ini sudah dijelaskan secara lengkap pada paragraf kedua tadi ya anak-anak. Oke, sudah bisa membuat pertanyaan dari bacaan atau mengklasifikasikan berdasarkan kata tanya. Next. Gambar apakah ini anak-anak? Iya benar, ini adalah poster. Poster apa? Poster cara menjaga kesehatan pernapasan manusia. Dari poster ini kalian harus bisa menjelaskan isi dari poster ya. Contoh, dalam poster ini ada bapak-bapak atau seorang laki-laki bermasker mengajak kita untuk menjaga kesehatan. Caranya dengan memakai masker, jangan merokok, dan tidur secara teratur. Itu contoh menceritakan atau menjelaskan isi poster. Selanjutnya dari poster tadi kita akan membuat model atau bagan sederhana. Seperti apa jadinya? Ini posternya lah bagannya seperti ini. Jadi dari poster kita ubah menjadi bagan sederhana. Mudah sekali kan anak-anak? Pasti kalian juga bisa. Nah, ini adalah materi tentang alat pernapasan manusia. Kita buat bagan sederhana seperti ini supaya kita lebih memahami materi yang telah kita pelajari pada tema 2 subtema 3 ini. Untuk muatan SBDP, kita akan belajar ciri-ciri karya gambar cerita, yaitu memuat gambar lebih banyak daripada teks cerita. Nah, ini ada satu lembar kertas, tentunya gambarnya lebih banyak dari teks ceritanya, atau bahkan ada gambar cerita tanpa teks. Bisa seperti itu. Gambar-gambar yang ada menceritakan urutan peristiwa. Ini ceritanya urut ya, ayahnya datang, anaknya mau salim atau memegang ayahnya, kemudian kakaknya mengajak si adik, ayo cuci tangan dulu. Nah, jadi sebelum masuk rumah dan atau sebelum bertemu dengan orang yang dari luar rumah, cuci tangan dulu supaya coronanya pergi, tidak ikut masuk rumah. Seperti itu ceritanya. Berikut ini adalah langkah-langkah membuat gambar cerita. Pertama, persiapkan bahan dan alatnya. Ada kertas, pensil, dan warna. Ini yang untuk teknik warna kering dan ini untuk teknik warna basah. Langkah kedua, menentukan tema gambar cerita. Sebelum kita membuat sketsa gambar, tentunya kita menentukan temanya. Temanya apa? Oh, temanya untuk menjaga kebersihan udara, boleh. Jadi ventilasi udara dalam rumah, menggambar rumah atau lainnya. Oke. Kemudian setelah menentukan tema, kita membuat sketsa gambar. Nah, kita bisa membuat lebih dari satu. Kemudian kita pilih yang terbaik. Selanjutnya, dari beberapa sketsa yang dibuat, dipilih salah satu sketsa yang paling baik, kemudian sempurnakan dengan menghapus garis yang tidak perlu dan menambah garis atau coretan yang dirasa perlu. Nah, kalau ini belum diwarnai, maka masih berupa sketsa. Kalau sudah mantap, maka diwarnai supaya gambarnya sempurna dan lebih menarik. Nah, ini sudah jadi sketsa gambar cerita. Nah, gambar yang saya contohkan di sini ini disebut sketsa gambar karena belum diwarnai, masih berupa sketsa. Mudah kan anak-anak pelajaran hari ini pasti paham kan kalian? Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah mempelajari materi hari ini. Terima kasih anak-anak sudah menyaksikan video pembelajaran ini
sudah bersedia belajar bersama Bu Mika. Anak-anak, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, ingat ya, kita bisa belajar dari mana saja, kapan saja, dan di mana saja. Dalam pembelajaran daring ini kita harus tetap semangat. Ingat, daring jangan dijadikan penghalang kita untuk terus belajar. Oke, jaga kesehatan ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.